Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Aku harap teman-teman dalam keadaan yang sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Pada saat ini kita mau POA bareng, kita mau memuji Tuhan bareng dan juga belajar firman Tuhan bareng. Sebelumnya mari kita mengangkat sebuah lagu pujian. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sebuah lagu pujian, Tenang. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Stasia. Shalom teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati, mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas setiap berkat dan penyertaan-Mu Tuhan sampai pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hati kami, berkati telinga kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau perintahkan dan kami juga bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami berucap syukur dan mengucap ya, amin. Tema yang diambil pada renungan hari ini adalah ekspresi nilai Kristiani. Dalam Filipi 2 ayat 6-8 dikatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa sih ekspresi itu? Nah, ekspresi itu adalah pengungkapan atau memperlihatkan maksud kita dari tingkah laku. Seperti itu. Nah, ekspresi orang Kristen itu kelihatan melalui sikap dan perkataannya. Seperti setiap manusia membutuhkan nilai yang baik dalam pelajaran maupun kehidupannya. Dalam kehidupan itu dilihat dari sikap dan tingkah laku. Kita juga pasti pernah kan teman-teman melihat orang itu dari sudut pandang kita masing-masing. Seperti orang ini baik atau nggak baik, seperti itu. Jadi orang yang bertumbuh dalam Kristus itu akan memperlihatkan nilai-nilai Kristiani kepada orang lain, sehingga orang yang melihatnya dapat mengenal Kristus dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, seperti yang dikatakan pada Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ekspresi nilai Kristiani dalam hidup itu ada berapa teman-teman? Yang pertama itu ada ketaatan. Nah, taat itu seperti yang teman-teman lihat, tulisannya itu TAAT, dibolak-balik tetap taat. Nah, di dalam bahasa Ibrani ini, taat itu adalah syama yang berarti mendengarkan atau memegang perintah. Sedangkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata hupakowo, yang artinya mendengarkan dengan sikap tunduk dan menghormati atau melayani. Jadi ketaatan sendiri itu adalah kesediaan untuk mendengarkan dan memenuhi perintah atau kehendak orang lain. Nah, Tuhan Yesus itu memberi teladan kepada kita seperti yang dikatakan pada Filipi 2 ayat 8 tadi. Tuhan Yesus taat sampai mati. Tuhan Yesus dalam tubuh manusia tentu mengalami ketakutan ketika menghadapi tugas yang ditanggung. Tetapi Tuhan Yesus tetap taat. Bahkan dikatakan dalam Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, sehingga janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, nilai ketaatan dalam kehidupan remaja Kristen itu terekspresi dengan tindakan seperti rajin beribadah, kita berdoa setiap pagi, kita mau membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, taat kepada aturan yang berlaku, taat pada orang tua, dan masih banyak contoh lainnya teman-teman. Kemudian, ekspresi yang kedua itu ada kejujuran. Definisi jujur itu adalah hati yang lurus dan tidak berbohong atau berkata apa adanya, tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku,
tulus ikhlas, tidak munafik atau bermuka dua. Jadi, kejujuran adalah sikap hati yang tulus, tidak berdusta, tidak munafik dalam melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Seperti contohnya di cerita Ananias dan Safira pada Kisah Rasul 5 ayat 1-6 sampai 11. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Nah, nilai kejujuran yang dapat diambil dalam kehidupan remaja Kristen itu adalah terekspresi dengan tindakan, yaitu mau mengakui kesalahan, berkata jujur apa adanya, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu berkata ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Kemudian yang ketiga itu ada kerendahan hati, teman-teman. Kerendahan hati itu berarti tunduk dan bergantung total kepada Allah secara sukarela dengan lemah lembut. Nah, Tuhan Yesus ini merupakan teladan yang agung dalam kerendahan hati. Seperti pada Yohanes 13 tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dan contoh lain ada di Filipi 2 ayat 6-7. Rasul Paulus menuliskan kerendahan hati yang dimiliki Yesus adalah ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, Tuhan itu mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Itu adalah contoh kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Nah, seringkali kan teman-teman kita sombong, lupa diri, dan merasa kita bisa melakukan apa saja tanpa Tuhan. Kadang kita arogan, sehingga kita sering melakukan keinginan kita sendiri, bukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Padahal hidup kita sebagai orang percaya, kita ada sampai saat ini itu adalah milik Tuhan, itu adalah karena kasih karunia-Nya Tuhan dalam hidup kita. Nah, nilai kerendahan hati yang bisa terekspresi itu dalam tindakan kita itu seperti bersyukur dan tidak menyombongkan diri kita dengan apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemudian yang keempat itu ada kesetiaan, teman-teman. Nah, kesetiaan ini merupakan salah satu karakter yang dimiliki Allah. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata aman yang berarti iman. Sedangkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistis yang berarti seorang yang memiliki karakter yang dapat dipercaya. Jadi kesetiaan itu berarti komitmen yang teguh dan terus-menerus kepada Allah yang tidak goyah oleh apapun. Yang nilai kesetiaan yang dapat kita lakukan itu dengan tidak menyangkal Kristus hanya dengan memiliki pasangan hidup. Setia dengan tugas yang baik dalam pelayanan bagi Tuhan maupun sesama, dan masih banyak lagi contohnya, teman-teman. Dan yang terakhir ini, itu adalah kesucian. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata barar, artinya murni. Sedangkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata hagios, artinya kudus. Jadi kesucian itu adalah sikap yang murni, lurus, tidak bersalah dan saleh karena telah dipisahkan oleh kuasa dosa. Contohnya dengan menjaga hidup tetap kudus. Teladan kita bisa melihat dari teladannya Yusuf, teman-teman, di Kejadian 39. Yusuf itu menjaga kesucian hidupnya sebagai pemuda yang takut akan Tuhan dengan menolak bujukan dari istri Potifar. Itu membuktikan bahwa Yusuf itu takut akan Tuhan dengan menjaga kesuciannya. Kesucian adalah karakter yang langka, teman-teman. Seperti yang bisa kita teladani dari Yusuf,
kita harus bisa meneladani kesucian tersebut. Dia mampu hidup suci karena tahu rencana Tuhan dalam kehidupannya. Menjaga kesucian hidup itu menjaga kesucian hidup dapat dimungkinkan jika kita mengetahui kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Pada Matius 119 ayat 9-11 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita harus hati-hati dengan penglihatan kita, karena kita sering jatuh karena apa yang kita lihat. Kita juga harus menjaga pendengaran kita, karena kita juga bisa jatuh dengan hal-hal yang kita dengarkan. Mungkin kata-kata manis dari orang yang kita suka, seperti itu teman-teman. Nah, nilai kesucian dalam kehidupan kita itu dapat dilakukan dengan mungkin tidak mengonsumsi narkoba, menghindari pergaulan bebas, menjaga perkataan kita. Seperti itu teman-teman. Seperti di dalam 1 Korintus 6 ayat 9-12. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maka dari itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus dapat mengekspresikan nilai Kristiani itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama bersatu hati, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas setiap berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengekspresikan iman kita, mengekspresikan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita. Baik itu kesucian, kerendahan hati, kesetiaan, ketaatan, dan kerendahan hati dalam kehidupan kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi seperti yang Engkau mau Tuhan, bukan seperti yang kami mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami. Kami berucap syukur dalam Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.